Di Karang Taruna itu menjadi lumbungnya jodoh atau tempat pertemuannya. Sum-sum sampai bernyanyi. Cakep. Assalamualaikum buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi bersama gue Aang Itu Aziz di YouTube channelnya PPSU Manado Selatan. Untuk lebih lanjutnya, pantengin terus di YouTube channelnya PPSU Manado Selatan. Jangan lupa Di like, di subscribe, di komen dan juga di share. Oke guys, langsung aja. Alhamdulillah hari ini gue kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yang sangat super sibuknya. Beliau masih bisa memberikan waktunya untuk ngobrol santai bersama PPSU Manado Selatan. Siap bang, siap. Siapa sih itu? Ketua Karang Taruna Kelurahan Manado Selatan. Assalamualaikum Bang Aan. Waalaikumsalam Bang Aang juga nih. Aduh. Namanya mirip-mirip. Mirip ya, cuma beda G doang ya. Iya, bener. Jadi Aang, Aang. bukannya Upin, Ipin. An, perjuangan lu atau karir lu sampai lu bisa Jadi duduk ketua saat ini. Ketua Karang Taruna di unit di Kelurahan Manado Selatan. Jadi di reshuffle dan gua yang awalnya berada di Humas itu dinaikkan menjadi wakil 2. Bang Andri itu gua berani untuk mencalonkan diri untuk jadi ketua, dan alhamdulillah teman-teman gak ada yang mau nyalonin lagi nih selain gua nih. Di apa tuh? Di Temu Karya di periode terakhir Bang Andri di 2016. Nah di situ gue mencalonkan, alhamdulillah terpilih secara aklamasi karena emang calon tunggal, nggak ada calon lagi. Dan juga sampai sekarang gue ini alhamdulillah kepilih lagi di periode yang kedua jadi ketua juga. Jadi gue terima kasih teman-teman terus ya ke pengurus wilayah yang masih tetap memberikan dukungan untuk gue bisa menjabat sebagai ketua di tingkat kelurahan ini. Oh gitu. Nah untuk proses pemilihan secara formalnya itu seperti apa? Sebenarnya sama dengan organisasi pada umumnya. Jadi ada pemilihan secara musyawarah dan mufakat. Di sana kita hadirkan hampir seluruh unit, di mana teman-teman ini yang mempunyai hak pilih suara. Jadi kita adakan pertemuan. Kalau di tingkat kelurahan itu namanya musyawarah warga. Oh, musyawarah warga Karang Taruna. Itu untuk tingkat kelurahan. Untuk tingkat kecamatan Temu Karya. Jadi gue singkat aja ya, MWKT itu yang punya hak suara teman-teman dari unit. Di situ kita buka pendaftaran siapa yang mau mencalonkan diri, dan alhamdulillah belum ada yang mencalonkan, dan ya bismillah dah gua untuk melanjutkan di periode berikutnya. Di periode yang sekarang ini, dan alhamdulillah masih diberikan kepercayaan sama teman-teman. Jadi Aan ini sudah masuk periode yang kedua. Nah, untuk di periode sebelumnya ya, untuk di periode sebelumnya kira-kira apa sih yang udah lo perbuat untuk wilayah Manado Selatan? Sebenarnya kalau untuk dibilang apa yang udah gue perbuat, ini bukan kerja gue pribadi, ini kerja teman-teman. Kerja tim. Kerja tahun 2019-an, 2016 sampai 2019 itu emang teman-teman remaja itu sedang dikhawatirkan dengan narkoba dan juga dengan seks bebas. Nah di situ teman-teman Karang Taruna hadir untuk bisa memberikan penyuluhan. Nah kita hadirkan narasumber dari KB, dari kesehatan dan juga dari BNN untuk jadi pembicara dan memberikan pemahaman terhadap teman-teman muda itu terkait bahaya narkoba dan juga seks bebas dan pernikahan dini. Oh gitu. Nah, itu kegiatannya di setiap unit atau di satu titik kan? Kita buat satu titik, Pak. Oh, satu titik. Jadi kita libatkan seluruh unit. Oh, seluruh unit. Jadi kasarannya teman-teman di wilayah di unit itu nggak usah capek-capek setiap satu unit ini bikin pertemuan. Kita bikin global bareng-bareng langsung sekaligus, itu kan lebih efisien waktu juga. Kasarannya targetnya pun lebih kena. Gitu. Itu terus yang kedua terkait kegiatan dengan karnaval lah, menyambut bulan suci Ramadan, Muharram, itu teman-teman memberikan kegiatan yang luar biasa, dan alhamdulillah antusiasnya itu di luar dari ekspektasi gua. Nah, itu kegiatan pada saat sebelum masa pandemi. Iya, betul. Nah, selama kegiatan di masa pandemi ini kira-kira apa sih yang sudah Karang Taruna Manado Selatan ini
lakukan untuk masyarakat? Iya, pertanyaan bagus sekali. Jadi dengan adanya pandemi ini bukan berarti kita berhenti berkegiatan. Kita mencoba untuk membantu program pemerintah, salah satunya penyaluran bantuan sosial itu dari kementerian dan juga dari provinsi. Yang kedua terkait dengan mengkampanyekan tentang 3M itu, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Itu kita kampanyekan terus kepada teman-teman unit yang ada di bawah. Yang ketiga itu kita mengadakan penyemprotan desinfektan. Jadi setiap wilayah kita kunjungi untuk diadakan penyemprotan. Jadi benar-benar benar-benar kita kerjasama juga menjalani apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah. Kita sebagai garda terdepannya ini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, kita ya harus ikut bantu gitu. Samping itu sisi positifnya, Karang Taruna adalah tempat pembelajaran kita untuk menjadi seorang pemimpin di hari esok. Nah, untuk di jodoh kira-kira itu benar gak sih, An? Nah, karena gue salah satu korban. Salah satu korban, gue bisa punya istri dari Qatar juga. Gitu. Betul. Nah, mungkin aneh di eranya sekarang, di zamannya milenial ini, bisa menggambarkan seperti apa sih yang pernah dulu di eranya gue itu terjadi juga gak di zaman gue gitu? Terjadi gak di zamannya lo gitu? Ya, kalau dibilang klasik, memang itu udah lumrah sih kalau menurut gue, karena nggak cuma di Qatar juga, di organisasi lain pun sama gitu. Cuman karena kita lebih ke wilayah, jadi kalau istilah orang Jawa itu witing tresno jalaran soko klino kan, karena sering ketemu akhirnya timbul cinta. Gitu. Dari kita sering rapat, kita sering berkegiatan, akhirnya kan yang kita nggak tahu, gitu kita nggak tahu dia RW berapa ya gitu kan. Betul. Dari situ kita mulai cari tahu dan ya begitulah mengalir dengan sendirinya. Dan jangan salah juga, di periode gua pun sama, banyak anggota gua yang alhamdulillah goals ya, maksudnya goals itu sukses sampai nikah dengan teman-teman Karang Taruna juga, termasuk gua. Iya. Istri gua Karang Taruna unit 8. Dan sampai sekarang alhamdulillah udah punya anak 1. Itu awalnya dari Karang Taruna itu. Gua 3. Alhamdulillah itu berkahnya, Pak. Berkah. Jadi berkahnya dari sosial itu timbulnya generasi juga yang bakal meneruskan apa yang pernah kita perbuat. Jadi karena gitu. sosial itu ya pahalanya dapat dunia akhirat lah gitu kan. Akhiratnya dihitung dengan kita berkegiatan itu kan, kita bisa membantu orang banyak. Dari dunianya itu dia, kita bisa dapet jodoh lah, pacar atau segala macam. Nah, sisi positifnya yang tadi gue bilang, kan organisasi Karang Taruna ini adalah tempat pembelajaran dini kita ya. Betul, betul Pak. Kedepannya lu mau gak ibaratnya atau punya impian untuk di tingkat kecamatan atau di tingkat kota? Nah, menurut lu untuk menyikapi pertanyaan gue ini kira-kira seperti apa gitu? Ini pribadi Pak. Iya, pribadi, karena jenjangnya itu memang mengajarkan. Karang Taruna itu mengajarkan birokrasinya kita terhadap apa yang bakal kita lakukan di hari esok. Gitu. Betul. Jadi Karang Taruna itu sebenarnya jenjang karirnya menjanjikan, Pak. Kita nggak menutup mata, banyak beberapa anggota dewan yang sekarang udah ada di Kebon Siri ataupun di Senayan gitu ya. Itu berawal dari Karang Taruna, Pak. Dari Karang Taruna mereka berkegiatan, mereka belajar organisasi ya, sampai akhirnya bisa ke Senayan, bisa ke Kebon Siri. Itu kan awal mulanya mereka ikut Karang Taruna gitu. Kalau untuk pribadi gua sih, untuk kedepannya ya kita pengen lah gitu. Maksudnya kita pasti punya keinginan untuk bisa satu langkah lebih baik daripada sebelumnya gitu kan. Ya kalau emang dikasih kesempatan teman-teman dan juga ada waktu dan dikasih kesehatan sama Allah ya, Bismillah ya. Bismillah gue bakal coba untuk naik ke tingkat kecamatan. Itu nanti mekanisme seperti apa ya itu nanti urusan belakangan lah. Yang penting harus diselesaikan niatin dulu. Semua kan segala sesuatu harus niat. Nah, terakhir nih An. Sebelum gue mau tutup, gue mau nanya juga nih, dan gue mau minta pandangan lu terhadap ini. Gue punya konten nih. Nah, konten ini bukan punya gue pribadi, tapi konten ini punya teman-teman PPSU untuk kebaikan atau kegiatan yang positif untuk wilayah Mangga 2. Betul. Nah, menurut lu nih selaku ketua Karang Taruna Kelurahan, merespon seperti apa sih kegiatan yang sedang gue jalanin ini gitu? Kalau gue pribadi sih mengapresiasi ya, karena di luar dari tugas fungsinya teman-teman PPSU ini bisa memberikan inovatif dan kreatif bagi teman-teman yang lain. Salah satunya dengan sosial media, YouTube ini segala macam kan. Karena biar gimana pun kalau teman-teman nggak mulai pun
nggak bakalan tahu responnya seperti apa. Dan alhamdulillah ini respon dari rata-rata kepengurusan yang ada di wilayah itu mengapresiasi banget, dan mudah-mudahan sih ini bisa berkembang ya. Betul. Amin. Nantinya juga bisa menjadi tempat untuk kita bertukar pikiran kah, kita untuk bisa sharing session juga terhadap dengan apa sih permasalahan yang ada di wilayah, kita bisa tuangkan di YouTube ini. Betul. Kita bisa saling diskusi juga. Betul. Kita sama-sama saling support, Siap. Kita sama-sama saling dukung demi kebaikan wilayah juga yang ada di Kelurahan Mangga Dua Selatan. Oke An, gitu aja. Terima kasih semuanya. Sama-sama Bang. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Yes, mohon maaf. Karena gue ini masih banyak belajar. Ya, ya. Iya betul, namanya manusia kan tempatnya salah. Siap. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.